Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar perkalian pada perpangkatan. Setelah kemarin kita mempelajari penjumlahan ya, cara menjumlahkan itu bagaimana, cara menuliskan itu bagaimana. Nah, yang kedua adalah perkalian. Jadi bilangan berpangkat itu dapat kita kalikan. Nah, yang pertama itu perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan atau perkalian bilangan berulang sebanyak pangkatnya. Jadi kita kalikan tapi sejumlah dengan pangkatnya. Misal, ini ada rumus untuk perkalian berpangkat yaitu A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M ditambah N ya. Contoh seperti ini. 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 4, itu maka hasilnya adalah 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Terus dikalikan dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Maka di sini akan tertulis 5 pangkat 3 ditambah 4 ya. Kenapa 3 ditambah 4? Karena jumlah 5-nya itu yang pertama ada 3, jumlah 5 yang kedua itu ada 4. Sehingga 5 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 4. Hasilnya adalah, mohon maaf, harusnya 5 tambah 3 tambah 4 itu 7. Sehingga hasilnya itu 5 pangkat 7. Nah, terus yang kedua. Contoh yang kedua adalah 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 4. Maka di sini hasilnya adalah 3 pangkatnya 7 ditambah 4. Seperti ini. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 7 ditambah 4, 11. Begini ya caranya. Terus untuk soal contoh yang ketiga, 6 pangkat 5 dikali 6 pangkat 6, maka hasilnya 6 pangkat 5 ditambah 6. 6 pangkat 11. Terus yang ketiga, ini kita yang keempat ya, contoh yang keempat, ini kita menggunakan variabel. Apa itu variabel? Variabel itu huruf yang ada di belakangnya. Jadi misal 2n pangkat 4. Nah, ini variabelnya adalah n ya. Variabelnya itu n. Terus ada lagi dikali dengan 3n pangkat 6. Caranya bagaimana? Kalau kita melihat angkanya ya, bilangannya itu berbeda. Yang di depan itu 2, yang di belakang itu 3. Sedangkan rumusnya itu harus menggunakan angka yang sama. A kali A, 5 kali 5. Tapi di sini angkanya beda. Nah, caranya adalah kita fokus pada variabel di belakangnya. Variabelnya sama n dengan n. Maka dapat kita gunakan 2n pangkat 4. Itu hasilnya adalah kita kalikan angkanya ya. 2n pangkat 4 itu kita kalikan 2 kali 3 ya. 2 kali 3 seperti ini. N nya itu kita diataskan disamakan n pangkat 4 ditambah 6 ya. Jadi 2-nya itu kalikan dengan 3, n dengan n. Maka n-nya itu 4 ditambah 6. Sama dengan 2 kali 3 itu 6. N-nya itu 4 ditambah 6. Maka hasilnya 6 n pangkat 10. Ya, caranya seperti ini. Terus berikutnya yang B, pemangkatan perkalian bilangan.
dengan rumus A kali B pangkat N, itu maka hasilnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi, yang di dalam kurung ini, kita sama-sama kalikan N di atasnya, ya. A pangkat N, B-nya pangkat N. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan soalnya sebelah sini, maka hasilnya sebelah sini. Nah, A sama B itu basisnya berbeda ya. Berbeda, nggak boleh kita kalikan bersama. Nah, contoh yang di sini adalah 3 kali 5 pangkat 4. Maka kita bisa menghitungnya adalah dengan cara 3 pangkat 4 dikalikan dengan 5 pangkat 4. Ya. Terus yang kedua, 4 kali 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 4-nya kita pangkatkan 2 ya. Terus 3-nya kita pangkatkan 2. Sehingga 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Seperti itu. Terus berikutnya C. Menyederhanakan operasi perkalian berpangkat. Perkalian berpangkat dengan basis yang berbeda ya, perlu disederhanakan terlebih dahulu. Contoh, 4 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5. Antara 4 dengan 2 ini merupakan bilangan pokok yang berbeda. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Caranya adalah 4 itu bisa kita kuadratkan dengan 2 kali 2 ya, pangkat 7. Kenapa 2 kali 2? Biar kita samakan bilangan pokok yang di sampingnya. Karena di sampingnya 2, maka 4 adalah perpangkatan dari 2 kali 2. Terus pangkat 7-nya kita taruh di atasnya. Dikalikan dengan 2 pangkat 5. Selanjutnya, 2 pangkat 2 ini kalau kita jadikan pangkat, itu akan menjadi 2 pangkat 2 ya. Dipangkatkan 7 dikali dengan 2 pangkat 5. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, 2 pangkat 2 ini kalau kita kalikan di atasnya ya, ini akan menjadi, karena ini pangkat dipangkatkan, itu akan menjadi 2 pangkat 7 kali 2. Jadi, seperti ini. Ini kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 7. Pangkat yang dipangkatkan itu akan menjadi pangkat yang dikalikan. Sehingga 2 pangkat 2 dikalikan dipangkatkan 7 ini akan seperti ini. Ya, akan menjadi perkalian. 2 pangkat 2 kali 7 adalah 14. Ya. Nanti ada perpangkatan. Lanjut lagi 2 pangkat 5. Nah, kalau seperti ini sudah menjadi rumus yang di depan sini ya. Ada perpangkatan, perkalian berpangkat. Ini akan menjadi 2 pangkat berapa? 14 ditambah 5. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 14 ditambah 5, 19. Hasilnya ini. Nah, ini contoh yang nomor 1. Yang terakhir adalah contoh yang nomor 2. Ini agak kompleks ya. Karena di sini ada
3 bilangan pokok yang dikalikan. Yang pertama itu 6 pangkat 5 dikalikan dengan 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3. Tiga bilangan ini ketiganya itu memiliki bilangan pokok yang berbeda, 6, 2, 3. Caranya bagaimana? Ya. Yang pertama kita lihat angka 6-nya dulu. 6 itu berapa kali berapa? 6 adalah 2 kali 3. Ya. 6 itu 2 kali 3. Dipangkatkan 5. Dikalikan dengan 2 pangkat 4, ya. Dikalikan lagi dengan 3. 3 di sini tidak terlihat pangkat, tapi ketika sendirian seperti ini, itu merupakan pangkatnya adalah 1. Berikutnya, ketika mendapatkan perkalian 2 kali 3 pangkat 5, ini akan menjadi bentuk yang seperti ini. A kali B pangkat N, ya. Maka akan menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Sehingga 2 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Dikalikan dengan ada lagi 2 pangkat 4. Terus selanjutnya 3 pangkat 1. Nah, di sini terbagi menjadi 2 bilangan pokok, yaitu ada 2 dan 3. 2, 3, 2, 3. Sekarang kita rapikan biar menjadi sama-sama bilangan pokok yang sama, ya. 2 pangkat 5 yang sama-sama 2 ini 2 pangkat 5. Terus ada 2 pangkat 4. Dikalikan dengan 2 pangkat 4. Nah, setelah itu, sekarang bilangan pokok 3. Dikalikan dengan 3 pangkat 5, yang ini. Dikalikan dengan 3 pangkat 1. Maka akan menjadi, ini ya, 2, agak ke bawah, 2, pangkatnya adalah 5 ditambah 4. Kenapa seperti itu? Karena di sini basisnya sama, ya. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Dikalikan dengan 3 pangkat 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 9 dikalikan 5 tambah 1, 3 pangkat 6. Baik ya, kurang lebih seperti itu untuk hari ini, yaitu perkalian pada perpangkatan. Sebenarnya mau melanjutkan pembagian pada perpangkatan, cuman nanti malah menambah waktu dan menambah bingung pastinya. Sehingga silakan adik-adik semua dipahami, ya. Dipahami, dicatat, terus kemudian berlatih, ya. Kalau misalkan ada yang tidak bisa, silakan ditanyakan saya melalui japri pribadi, ya. Untuk tugas tidak ada tugas, ya. Tugasnya kalian hanya mencatat yang tadi saya sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan absen kalian melalui komen, ya. Komen, tuliskan nama, kelas, serta mengatakan hadir. Seperti itu. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.